Wage Sudiono, seorang pria yang tinggal di Gang Mangga RT 3 RW 4 Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, ini dikenal sebagai seorang pembuat layangan naga. Tetapi pekerjaan itu terbilang baru dia tekuni. Sebelumnya, Wage Sugiono adalah seorang sopir. Bapak tiga anak ini banting setir setelah 4 tahun lamanya bekerja sebagai sopir dengan rute Tulungagung menuju Jakarta. Dengan pekerjaan itu, Wage merasa selalu kebutuhan rumah tangganya masih tidak tercukupi. Apalagi jika ia harus menunggu barang di Jakarta sampai 15 hari lamanya. Sedangkan ongkos yang diberi perusahaannya sekitar 900.000 saja. Itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Istrinya pun sering kerepotan mencari pinjaman uang. Awalnya saya tuh supir, Pak. Supir terus jarang jarang itu ngerit, jadi tidak cukup. Jadi saya itu bersinergi untuk membuat layangan naga. Setelah kita coba satu kali, dari awal pembuatan dari plastik, terus dari plastik ada yang minat, kita jual, terus punya modal dikit buat dari dari kain, ternyata terbang sukses. Belajarnya dari mana ya? Belajar secara Otodidak ya. Sering ke pelabuhan nonton layangan ini. Sering lihat-lihat dulu, terus di pikiran ada inisiatif untuk buat gitu. Situasi itu membuat Wage merasa tertekan, tetapi pria 34 tahun yang dulu lulusan SMP Setia Bayuangga itu mengakui tidak memiliki bakat lain yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan baru. Nah, suatu waktu saat pulang ke kota Probolinggo, Wage bersama keluarga rekreasi kecil di pelabuhan perikanan Pantai Mayangan. Di tempat itu, Wage melihat layang-layang naga terbang dengan indahnya. Melihat layang-layang itu, terbesit niat Wage untuk mencoba membuatnya. Mula-mula Wage mencoba membuat layang-layang berbahan plastik. Setelah jadi, layang-layang itu diterbangkan di timur rumahnya atau di area persawahan. Ternyata layangan itu terbang dan ada orang yang berminat membelinya. Pria bertato itu akhirnya menjual layang-layang perdana bikinannya. Lalu uangnya dipakai modal membuat layang-layang baru. Kali ini Wage membuat layang-layang dengan bahan kain. Ia belajar cara membuat layang-layang melalui tutorial di YouTube. Setelah itu, tekad Wage semakin kuat untuk menekuni pekerjaan membuat layang-layang. Ia bahkan melibatkan pemuda di sekitarnya untuk ikut membantu membuat layangan berkepala naga. Wage sudah berhenti jadi sopir. Selama 4 bulan terakhir, Wage menggantungkan hidupnya dari usaha membuat layang-layang naga. Proses pembuatan layang-layang makan waktu 2 minggu hingga 1 bulan, bergantung tingkat kesulitannya. Bila sudah jadi, layang-layang itu dijual sampai seharga 2 juta rupiah. Meski baru berjalan 4 bulan, Wage sudah mendapat banyak pesanan dari dalam dan luar Probolinggo. Untuk pemasarannya, Wage dibantu teman dan anaknya. Selain memanfaatkan sosial media, pemasaran juga mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Pak, kira-kira pembuatan layangan naga ini membutuhkan waktu berapa lama? Membutuhkan kalau yang kecil atau yang sedang kayak ini, Pak, ya, membutuhkan 2 minggu. 2 minggu. Kalau besar kesulitannya gimana 1 bulan. Dimulai sejak kapan pembuatan ini? Dimulai sejak udah hampir 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. Berapa kira-kira Pak yang sudah dijual ini Pak? Yang laku 5 yang laku. 5. Pak, kesulitannya apa Pak dalam proses pembuatan atau pemasarannya sendiri Pak? Kesulitannya itu dari roncean, Pak. Dari tali ronce untuk mengukur biar sama gitu. Ada karyawan enggak apa sendirian? Kalau karyawan enggak punya, kalau kerabat kita kadang di grup kumpul bareng gitu. Siapa harapannya apa Pak? Kira-kira Harapan saya itu
ya kepada Bapak Wali Kota Probolinggo biar apa itu namanya, Berkembang. biar berkembang. Itu aja untuk Probolinggo gitu. Bagi Wage, pekerjaan untuk menafkahi keluarganya ini kental dengan aspek kesenian. Dan Wage sedang punya rencana membuat layang-layang Nyi Roro Kidul. Laporan Muhammad Angga, Tadatu TV.